الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita telah melewati bulan Ramadan yang penuh karunia, sosok tamu yang sangat agung, dan kini kita sedang merayakan Idul Fitri sebagai tanda kemenangan bagi mereka yang berhasil meningkatkan takwa. Berbahagialah mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menahan lapar karena Allah, menahan dahaga di tengah panasnya terik matahari karena Allah, menahan syahwatnya karena Allah. Berbahagialah mereka yang melawan kantuknya karena Allah untuk melantunkan firman-firman Allah, menahan kantuknya, menahan letihnya kaki dalam salat karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah mereka yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin, mengurangi beban mereka, memberikan secercah kebahagiaan kepada semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah mereka yang telah meneteskan air matanya karena mengharapkan ampunan Allah di tengah malam ketika mata-mata manusia secara umum pulas terlelap. Semoga setetes air mata yang mereka alirkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, karena berharap kepada Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, menjadi sebab mereka diampuni dosa-dosanya, menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merekalah hamba-hamba Allah yang telah memetik indahnya janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan pahala dan penuh keimanan, maka pasti akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang beribadah maksimal di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni
ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Oleh sebab itu, momentum Idul Fitri seharusnya bukan sekedar perayaan makan-makan atau kumpul-kumpul semata, melainkan sebuah titik awal untuk melanjutkan semangat ibadah yang telah dilatih sebulan utuh di bulan Ramadan. Karena tantangan baru kembali hadir, belenggu-belenggu syaitan telah terlepas. Sebagaimana orang-orang yang berpuasa hari ini bergembira karena meraih ampunan Allah, maka begitu pula pelaku maksiat ikut bergembira dengan berlalunya bulan Ramadan. Para sahabat mereka dari kalangan para setan telah terbebas dari belenggunya dan kembali siap bekerja sama lagi dengan mereka. Para pelaku kemaksiatan itu kembali leluasa melancarkan godaan mereka. Sesungguhnya bulan Ramadan ibarat pesantren kilat yang telah memperbaiki akhlak kita sebulan penuh, telah menggembleng kita semuanya untuk kuat salat malam, mengajari kita untuk meninggalkan syahwat dan nafsu karena Allah. Maka sekarang tiba saatnya kita berhadapan dengan ujian. Apakah di 11 bulan ke depan kita masih bisa menunjukkan pelajaran-pelajaran dari bulan Ramadan, ataukah hilang dan lenyaplah nilai-nilai Ramadan tersebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupakan sesudah Ramadan adalah nikmat waktu. Waktu kita terus berjalan, tidak bisa ditarik kembali. Namun sudahkah kita bisa mengelola waktu kita dengan benar? Inilah ujian yang akan membuktikan apakah kita telah berhasil mengindahkan petuah-petuah bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bersama-sama kemana sebenarnya waktu hidup ini kita habiskan. Banyak di antara kita yang sudah tidak asing dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jariyat surat 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah hanya kepadaku, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan Dia Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Namun sayangnya banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut, lebih sibuk dengan hal remeh-temeh, urusan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru melupakan aktivitas ketaatan kepada Allah. Kaum muslimin yang kami hormati, berapa jam dalam sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar agama, untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Berapa rupiah uang yang kita sisihkan setiap bulan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan ini akan memperlihatkan watak kita sebenarnya yang memang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan akhirat. Kita ini seolah makhluk yang sok paling sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja seakan harus menyempatkan. Padahal seluruh waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seharusnya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatku, sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang berbahagia. Allah itu Maha Adil. Namun kenapa kita tidak berbuat adil kepada Allah? Ketika ada SMS atau WA masuk, kita begitu bergegas untuk membaca dan membalasnya. Namun mengapa saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita agar kita menghadap kepadanya, justru kita berani menunda-nundanya? Betapa ringan kaki ini melangkah menuju tegangan. Sejak matahari belum sempurna terbit, betapa kuat tubuh ini mencangkul, membabat dan menggarap tanah hingga matahari condong ke barat, hingga sore hari. Alangkah besar rasa khawatir kita akan rumput liar, akan hama, akan gagal panen, hingga seharian penuh kita curahkan tenaga tanpa sisa. Namun ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala berkumandang, azan dikumandangkan, alangkah berani dan lambatnya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Bahkan sebagian orang dengan enteng meninggalkan sholatnya, alasannya pekerjaan tidak bisa ditinggal. Padahal yang kita kejar ini hanyalah rezeki yang sudah dijamin. Sedangkan yang kita tinggalkan adalah panggilan dari Rabb yang menggenggam seluruh rezeki hamba-Nya. Betapa kecilnya nominal uang ketika kita sedang berhadapan dengan penjual baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang keliling belanja. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa. Namun ketika ada hasungan di hadapan kita dari takmir masjid agar segenap jamaah ikut menyisihkan donasi untuk renovasi masjid, atau untuk penyelenggaraan pengajian, atau ada saudara kita yang sakit memerlukan bantuan, lalu diadakanlah iuran uang dari masing-masing kita. Berapa gerangan lembaran rupiah yang kita keluarkan dari dompet kita? Mengapa lembaran merah 100.000 menjadi begitu besar nominalnya saat dibawa ke masjid, tapi begitu kecil saat dibawa ke pasar? Alangkah pelitnya kita ini untuk urusan akhirat dan borosnya kita untuk urusan dunia. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mengapa saat sholat atau membaca Al-Quran kita tidak kerasan, kita mengeluh kepanjangan? Jangankan bicara khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi betapa singkatnya 15 menit ketika digunakan untuk menonton TV. Betapa asyiknya apabila pertandingan bola ada perpanjangan waktu. Tapi ketika mendengar khutbah Jumat atau khutbah Id lebih lama sedikit dari biasanya, kita begitu ringan untuk mengeluh, menggerutu, bahkan tidak jarang memilih keluar saat khutbah Id sedang berlangsung. Kenapa waktu yang kita habiskan untuk membaca koran, untuk melihat berita, untuk menonton konten di video di TikTok,
Lalu bandingkan berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca surat petunjuk dari Sang Rabb, yaitu Al-Quran. Betapa sulitnya menempatkan waktu untuk membaca satu halaman kitab suci dengan alasan sibuk dan repot. Padahal lihatlah teladan agung sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, salah satu manusia paling sibuk di dunia, seorang kepala negara, bukan hanya kepala rumah tangga, yang mengurus bukan hanya satu kota atau satu negeri, tetapi kekuasaan beliau hampir mencakup seluruh dunia. Itu pun masih mengatakan, ma uhibbu an ya'tiya alayya yawmun wa laylatun illa anzuru fi kalamillahi azza wa jalla. Aku tidak suka seandainya lewat satu hari satu malam tanpa aku membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang kami hormati, jujur sajalah, kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna daripada menghabiskannya untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sulitnya merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Allah. Namun begitu mudahnya menyusun kalimat-kalimat panjang ketika menggunjing tetangga, bergosip dengan teman atau mengobrol tanpa makna. Banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tetapi kelakuan dia ini justru mengantarkan dia ke neraka. Dan betapa banyak orang yang katanya ingin masuk ke dalam surga, bila ditanya apa cita-cita tertinggi masuk ke dalam surga, tapi justru kelakuannya menjauhkan dia dari surga sejauh-jauhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Namun bukan berarti kita disuruh 24 jam kali 360 hari untuk duduk berdiam di masjid. Bukan itu maksudnya. Kemudian kita tidak bekerja, tidak mencari nafkah, bukan itu maksudnya. Sehingga menjadi beban orang lain, bukan itu maksudnya. Mukmin sejati tetap bekerja, mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amal yadihi." Tidaklah seorang memakan hasil makanan yang lebih baik dibanding makanan dari hasil usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam dahulu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Al-Miqdam radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin yang kami hormati, tapi yang membedakan antara mukmin dengan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Yang pertama, untuk apa dia bekerja? Seorang mukmin bekerja untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, menafkahi istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkorban, untuk umrah, untuk haji. Itulah tujuan mukmin bekerja, kembalinya kepada ibadah. Adapun poin yang kedua, bagaimana mukmin bekerja
dia bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan pekerjaan yang remang-remang, pekerjaan syubhat apalagi yang haram. Kaum muslimin yang kami hormati. Kemudian kesibukan mukmin dalam bekerja tidak akan membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang wajib. Waktunya sholat dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya kebersamaan dan bercengkrama dengan keluarganya ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur surat 24 ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'is zakah wa khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki yang tidak pernah dilalaikan walaupun mereka punya perdagangan, walaupun mereka punya jual beli, tetapi mengingat Allah Subhanahu wa taala tetap nomor satu. Dia tidak lalai mendirikan salatnya, tidak pelit, tidak eman menunaikan zakatnya, karena mereka lebih takut kepada suatu hari di mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Intinya kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekerja termasuk dari ibadah dengan catatan berbagai poin yang telah kita sampaikan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang berbahagia, semoga di hari yang mulia ini, seusai Ramadan dan seusai kita menjalani salat Idul Fitri ini, kita menjadi pribadi yang lebih sadar nilai waktu. Jangan biarkan kemenangan kita di Idul Fitri hanya sebatas pakaian baru, makanan enak, kumpul bersama keluarga besar, tetapi gagal dalam mengelola waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bawa semangat Ramadan ini sepanjang tahun, sehingga setiap detik waktu kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sa'ir a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman qama ramadana imanan wa ihtisaban waj'alna mimman sama ramadana imanan wa ihtisaban birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka biridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal da'watana faqulta wa qawluka al-haqq ud'uni astajib lakum fala taruddana khaibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.